Baik, kita lanjutkan kepada hikam yang ke-59. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila aqal ma qaddaka syai'un mithlul wahmi. Qada yaqudu, ma qada, tidak akan membonceng, menggiring, mengawal, membawamu. Mithlul waham, seperti waham. Waham itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Ada sesuatu namanya al-yaqin, yang diyakini. Baru turun namanya dhon, dugaan kuat, masih lumayan. Baru di tengah-tengah namanya syak. Waham itu adalah benernya itu sedikit sekali, lebih banyak enggak benernya. Jadi kalau sebuah kebenaran 100% namanya yakin, separuh namanya syak, di atas separuh namanya dhon, dugaan kuat, turun dari 50% namanya waham. Nah, waham itu dugaan-dugaan kecil, nggak bisa mengalahkan yakin. Tapi hidup kita sering dibawa oleh yang namanya waham, kata Ibn Athaillah. Sering menghantui kita, membawa kita itu waham. Sering kita tunduk dengan waham. Kita sering dibawa oleh waham. Sesuatu yang tidak jelas, yang sudah jelas-jelas kita yakini ternyata kalah dengan waham. Yakin bahwasanya rezeki dijamin oleh Allah. Dan kita juga yakin bahwasanya keharaman itu nggak boleh kita ambil. Yakin rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Dan kita juga tahu haram nggak boleh. Tapi di saat milih sebuah pekerjaan itu, dibisiki setan, nggak ada kerjaan lagi, kesempatan, kapan lagi? Nanti setelah ini baru pindah yang lebih baik lagi. Masalah dia pekerjaan yang haram. Dia mendekati, dia mendengar wahamnya, padahal dia sudah yakin. Imannya sudah mengatakan Allah bakal membagi rezeki yang halal, yang bersih. Tapi kenapa seorang hamba mengambil pekerjaan yang haram? Waham. Seorang pebisnis bisa saja, pebisnis besar, dia bisa saja menggunakan harta-harta yang bersih, modal-modal bersih. Cuman oleh syaitan digoda, yaitu dibisikkan, kamu ketinggalan, nanti kalah, kamu sudahlah, modal gampanglah, tobat nanti. Padahal dia sudah tahu bahasanya haram, nggak boleh, akan mengotori semua hartanya. Masuk waham, yakinnya ditinggal. Wanita yang sudah baik hijrah, menutup aurat dan sebagainya, menutup diri, maksudnya terhormat di rumahnya, jarang keluar, kalau keluar hanya kalau hajat. Ada waham. Kalau kamu terus begitu, siapa yang ngelamar kamu? Nggak ada yang tahu kamu, kuper. Ibunya juga ngomong, kamu kok kuper nak, siapa yang ngelamar kamu? Kepikiran juga, ke bawah waham. Dia ya nggak, dia lupa bahwasanya jodoh itu Allah kirim. Kalau memang sudah waktunya Allah kirim. Ini ada masuk seorang anak gadis, dimarahi sama ibunya, dibilang kuper. Kamu tidak dapat jodoh karena kuper, kurang pergaulan. Semestinya dijawab kepada ibu yang seperti itu, Bu, itu ada perempuan setiap hari melanglang, tetap tidak nikah juga ada kok. Ayo, ini bukan urusan kuper, tidak kuper, urusan aturan Allah, jodoh. Itu ada perempuan setiap hari sama laki-laki, yuk main dengan laki-laki, pacaran sana, pacaran sini, nggak nikah-nikah sampai tua juga ada kok. Dia di luar terus ada kok. Jadi masalah nggak nikah itu bukan karena kamu menjaga diri, bukan gitu. Kehormatan. Kadang-kadang sudah yakin dengan kebenaran, dia akan menjadi wanita mulia. Saya akan tutup, tidak akan komunikasi dengan asal laki-laki, dan harus saya pilih yang terhormat dan sebagainya. Cuman waham tadi ngomong, nggak dapat jodoh kalau kamu gitu nanti. Nggak dapat jodoh. Akhirnya membuka lagi, masuk waham. Kita sering mengikuti waham. Sudah tahu jalan benar, tapi tiba-tiba kita belok hanya karena dugaan kecil tadi. Sama penuntut ilmu juga demikian. Penuntut ilmu, seorang santri, ini para santri dengar nih, santri. Dia yakin bahasanya cita-citanya orang tuanya dan semuanya harus menjadi seorang ulama, menuntut ilmu, dikucupi sama orang tuanya dan sebagainya. Lagi menuntut ilmu berpikir,
mencoba-coba bisnis biar nanti kalau jadi ustadz biar nggak butuh sama sesuatu orang, nggak minta-minta sama orang. Ini waham. Kalau nggak minta-minta kan nggak harus kaya raya, nggak minta-minta kan urusan hati. Sehingga dia waktu mondok mikir sambil kerja aja lah, biar nggak ngerepoti ibunya. Padahal ibunya juga nggak direpoti selama ini. Ibunya juga senang biayai, bapaknya juga senang biayai. Bahkan mungkin dia beasiswa di sekolahnya nggak usah bayar. Ini makanya gagallah santri itu nanti. Saja di luar negeri sana sudah beasiswa di kampusnya, tinggal belajar menjadi alim, dia punya pikiran, ya kamu harus punya tabungan nanti habis kuliah ini kan langsung nikah kamu. Nah, gimana? Setan ngomong. Akhirnya mencoba sambil kerja, ngikuti waham, sehingga tidak serius lagi. Akhirnya nggak jadi alim lah, ikut kerjaannya terus. Padahal orang tuanya mengirim untuk belajar dan sudah dicukupi orang tuanya, bahkan mungkin di sekolah tersebut sudah dicukupi. Berbeda dengan sebagian santri yang masya Allah seperti ulama-ulama besar, seperti kisahnya Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Hashim Asari itu waktu menuntut ilmu, bagaimana kisahnya dalam keadaan susah waktu itu misalnya sambil bekerja, tapi beliau bekerja bukan mengumpulkan kekayaan, secukupnya sekolah lagi habis ambil kerja secukupnya untuk sekolah, bukan punya tabungan bermiliar bernumpuk-numpuk ratusan juta, puluhan juta, enggak. Jadi kita sering masuk waham, maka terus yang paling dekat dengan keadaan kita adalah urusan kerjaan. Seolah-olah kita ini memang mencari rezeki dengan diri kita sendiri dan kita yang ngatur rezeki, sehingga gampang takut kita ini urusan rezeki ini sudah dicatat oleh Allah. Maka jangan ambil yang haram, itu keyakinan yang tidak bisa diganggu. Haram nggak bisa. Tapi ikut waham, kebutuhan, waham yang kita buat-buat sendiri, bisikan oleh setan. Ini kesempatan, ambil pekerjaan itu sebelum diambil oleh orang lain. Betul, di saat orang lain, iya coba saya ambil, mulai gelisah dia. Akhirnya di saat kemudian hari, di saat ada pekerjaan sudah tidak mikir lagi halal haram, yang penting dia ngambil pekerjaan tersebut untuk mendapatkan rezeki. Ini kita sering dengan waham, lupa dengan keyakinan. Ayo, maksudnya Ibn Athaillah Sakandar ini disambungkan dengan yang sebelumnya. Kerendahan itu adalah karena kita tamak. Kerakusan kepada dunia ini menjadikan orang tamak, rendah, rakus, tamak, selalu berharap apa yang di tangannya orang. Makanya ketemu orang kaya rendah, ketemu pejabat rendah, ketemu pokoknya ketemu orang berpangkat jadi rendah dia. Rendah karena apa? Dia dikuasai oleh tamak, dan ketamaan menjadikan rendah. Kisah Rib'i pada pertemuan yang lalu, seorang yang sangat compang-camping tapi wibawa, dia nggak direndahkan oleh apapun karena dia sudah merasa mulia dengan Islam, terangkat dengan Islam, maka dia merasa bangga dengan Islam, nggak ada yang bisa merendahkannya. Tapi ini umat Islam rendah karena dikuasai dengan tamak tadi. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana orang kok masuk kerendahan, masuk wilayah tamak. Ini lanjutan hikmahnya, kita sering dikuasai oleh waham kita, nggak jelas. Waham ketidakjelasan. Adik-adik putri yang solehah bekerja dengan orang tuanya di rumah sangat mulia, dikasih oleh setan, dibuai oleh setan, nggak cukup, pergilah kau tempat yang jauh. Pergi apakah keluar negeri, kemana, jauh dari orang tuanya, hartanya tidak seberapa, dosanya banyak misalnya. Maka kami doakan semoga adik-adik yang jauh, khususnya adik-adik putri yang jauh dari keluarga yang pendidikannya, yang kerjaannya kurang terhormat, semoga segera kembali bekerja di tempat yang terhormat. Ini waham. Maka yuk kita berjalan dengan keyakinan bahwasanya Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan kalau kita harus mengambil pekerjaan harus yakin pekerjaan ini bersih, halal, diridhoi oleh Allah, dan setelah itu jangan ragu lagi, jangan takut lagi dengan bisikan-bisikan yang dia adalah waham tadi. Tapi ingat kata Imam Ibn Athaillah Sakandar, maqadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada yang menggiring kita itu lebih dahsyat daripada waham. Kita waham. Orang belajar ilmu kedokteran bukan suatu yang salah, belajar ilmu ekonomi bukan suatu yang salah, teknik bukan suatu yang salah. Yang menjadi salah itu nanti kalau dia lebih nuruti waham, lupa sesuatu yang sangat penting.
Sehingga kalau ada orang belajar ilmu kedokteran, itu kan menyita waktu yang banyak. Adik-adikku, anak-anakku yang di kedokteran, itu menyita waktu yang banyak untuk belajar, siang malam belajar dan sebagainya. Akan tapi lihat, dia akan menuruti wahamnya. Seolah-olah dia pengen selamat dengan ilmu kedokterannya, pengen jadi dokter. Kemudian kalau jadi dokter nanti duitnya banyak, kemudian setelah duitnya banyak nanti bisa banyak berderma dan sebagainya. Itu adalah seolah-olah kebenaran, tapi akan menjadi tidak benar kalau dia tidak mau belajar sesuatu yang ringan. Yakin masalah fardu ainnya dulu. Fardu ain asas terpenting. Bagaimana fardu ain? Gimana wudukmu, gimana sholatmu, gimana puasamu, urusan cara bersucimu, pelajari dulu baru boleh belajar yang lainnya. Tapi dikuasai oleh waham, lebih senang dengan ikuti wahamnya. Waham itu bukan martabat yang pertama. Bahasa lain kita kurang ngerti prioritas mana yang harus kita dahulukan. Prioritas itu derajat tertinggi, yakin don, tapi orang mendahulukan wahamnya. Prioritas mana pekerjaan yang harus aku dahulukan. Menjaga ibunda yang sakit di rumah, jelas ini kewajiban dan penting. Tapi kadang dikuasai, dibisikkan oleh iblis waham, tapi dalam bentuk soal kebaikan. Ngaji, ada buya ngaji, wah, setan yang ngomong, akhirnya pergi juga. Dia ngikuti waham, mengabdi kepada ibunya lebih penting dalam hal ini karena ibunya memerlukannya. Pergi, ibunya ditinggal nangis di sana. Waham. Kita tidak mengerti mana yang lebih dulu harus kita dahulukan. Makanya ini penting. Ayo, apa yang harus kita lakukan saat ini? Hendaknya harus kita selalu menimbang-nimbang agar kita tidak menuruti waham. Inilah yang harus aku yakini, ini kebenaran harus aku yakini, aku dahulukan daripada yang satu lagi. Urusan pekerjaan, urusan memilih pendidikan. Sebab banyak anak rajin, cerdas, luar biasa, tapi sholatnya nggak bisa. Anaknya Pak Haji, anaknya Pak Haji, baca Qurannya nggak karu-karuan. Bagaimana? Padahal baca Al-Quran kan hanya butuh waktu 2 bulan saja sudah beres. Ilmu kedokteran 7 bulan, 7 tahun, 6 tahun. Yang lainnya masuk ilmu yang lainnya sama. Maka ada yang sangat penting yang sesuai dengan keyakinan iman kita tentang akhirat, yaitu ilmu agama singkat. Sehingga kami tawarkan agar kita tidak tertipu dengan waham tadi, kepada siapapun yang saat ini disibukkan dengan urusan-urusan dunia, agar dunianya menjadi akhirat, bekerja keras jadi orang kaya agar kekayaan jadi akhirat, menjadi mulia di akhirat, ilmu medis, ilmu kedokteran agar ilmunya nanti menjadi ilmu akhirat. Maka dahulukan hal yang prioritas. Pelajari 4 hal saja, 4 materi, dan tidak banyak menyita waktu, agar anda tidak dikuasai oleh waham tadi, sehingga ngerti prioritas. Yang pertama adalah belajar akidah yang benar. Itu hanya perlu beberapa kali pertemuan saja, tentang Allah, bagaimana kita kenal Allah, sifat-sifat Allah, yakin. Kemudian setelah itu belajar fikih praktis. Fikih praktis pun anda sebagai seorang dokter nggak perlulah belajar ilmu yang panjang. Masalah yang lainnya, zakat itu belajar wajib kalau kita sudah punya harta kok. Haji wajib belajar, kita wajib belajar ilmu haji kalau sudah mau naik haji kok. Kalau enggak ya enggak kok. Tapi berkenaan dengan sesuatu yang harus anda ketahui karena anda sudah melakukannya, itu harus. Contoh wudhu yang benar, ini fikih praktis. Akidah praktis agar selamat, punya iman. Kemudian setelah itu fikih praktis. Fikih praktis itu adalah fikih bab wudhu, sholat, terus puasa. Kalau puasa ringan, itu nggak repot, nggak berat. Kemudian mengetahui halal haram, ini dosa haram, dosa itu ini adalah tidak banyak. Zina haram, dua haram, ini semuanya ini nggak butuh waktu yang lama. Termasuk diantaranya adalah untuk menyempurnakan ini nanti, menghadiri majelis sifatnya seminggu sekali. Ini banyak anak-anak yang dari SMA dan sebagainya, ini membanggakan. Dia mengerti, insya Allah ini adalah mengerti makna prioritas ini. Ini adalah penting, biar hanya seminggu sekali. Yang ketiga adalah akhlak. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah untuk membenahi urusan dia dengan Allah, iya, dengan Rasul, iya. Kemudian setelah itu dengan orang tua, penekanan akhlak. Bagaimana dengan ibumu, durhaka kepada ibumu, dosa gede.
kemudian istrimu, suamimu, saudaramu, jangan putus tali persaudaraan, jangan rebutan waris, tetanggamu, ini perlu dibahas. Setelah itu yang keempat, baca Al-Quran yang benar. Baca Al-Quran banyak metode, seperti yang ada di Al-Bahjah, metode tashili. Enggak lama, 1 bulan sudah bisa baca Al-Quran. 1 bulan, 2 bulan. Belajar kedokteran 7 tahun, masa enggak mau menyisihkan waktu 2 bulan untuk belajar membaca Al-Quran? Maksudnya apa? Ayo kita meyakini yang terpenting ini ya terpenting, jangan tergeser dengan yang lainnya. Nah, kita sering terbawa oleh waham, sibuk siang malam. Itu kalau sudah riset ke laboratorium macam-macam, ngerjakan pekerjaan luar biasa, kayak stres. Kita sering dikuasai waham yang sesungguhnya. Coba saja yang selama ini yang memenuhi kursus-kursus tambahan, pelajaran tambahan bimbel adalah matematik, apalagi fisika atau bahasa Inggris. Masya Allah, adakah bimbel fikih? Ayo, mana? Kita sering dibawa oleh waham. Anda sebagai seorang tua atau Anda sebagai anak cerdas, hei anak SMA yang cerdas yang hadir di sini, Anda cerdas. Kalau Anda bisa mengambil bimbingan belajar fisika, matematik dan yang lainnya, harus berani mengambil bimbingan belajar ilmu agama fikih. 5 materi tambah 1 fikih. Berapa? 1/6. Tapi kita sering dikuasai oleh waham, menganggap seolah tidak penting. Padahal akhirat, kita yakin adanya hari akhir, yakin semuanya. Itu yang jarang ngaji ditanya hari akhirat. Dikatakan, kau masuk neraka mau? Ya nggak mau. Coba. Yakin nggak mau. Cuman dia kalah sama wahamnya tadi. Maka kami himbau adik-adikku, belajar agama serius dan nggak butuh waktu lama. Asalkan belajarmu serius, caranya benar, tidak akan menyita waktumu. Termasuk yang pengusaha, yang orang kaya, yang sibuk dengan kekayaannya. Teruskan, seorang al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minidh dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Anda bakat kaya, jadi kaya, tapi tolong akidah yang benar, praktis nggak banyak. Setelah itu fikih ringan. Fikih ringan. Sudahlah Anda jujur dengan diri Anda sendiri. Berapa jam waktu Anda untuk belajar? Berapa jam waktu Anda untuk bekerja? Kalau Anda memang tidak, Anda teramat pelit, paling tidak yuk 2,5% dari waktumu, kayak zakat untuk agama. Ayo 2,5%, kecil banget untuk akhirat, katanya bagian surga yang tinggi pangkatnya. 2,5% dari waktumu untuk dunia, jadikan untuk belajar agama. Ayo jujur wahai anak-anakku, kalian mengambil ilmu kedokteran, berapa jam kamu belajar di kampus? Kau hitung jamnya. Sisihkan seminggu sekali serius belajar, seminggu sekali. Dan seminggu sekali pun bukan 1 hari penuh kan. Belajar kedokteran mulai pagi sampai sore, pagi sore tidak tahu berapa jam itu. Sisihkan seminggu sekali 1 jam 2 jam yang serius, demi keyakinanmu, agar kau tidak mengikuti waham tadi. Yakin bahwasanya akhirat ada, harus aku persiapan sehingga kalau aku jadi dokter, aku dokter yang selamat. Yang kaya raya yang kerja mulai jam 6 jaga di toko sampai jam 6 sore. Apakah tidak bisa memaksakan dirinya untuk sesuatu yang terpenting? Nyisihkan waktu ngaji di sini itu belum cukup. Ini di sini hanya dihadirkan hikam saja, fikihnya di mana? Sebab kalau majelis yang singkat ini seminggu sekali akan kita semua ada majelis fikih di tempat lain nanti. Memang nanti akan kita sisipkan masalah fikih, karena itu adalah hal yang penting. Urusannya adalah membela keyakinan kita. Kita yakin adanya hari akhir, kita yakin adanya pembalasan dari Allah, kita yakin adanya surga. Yuk kita berbuat itu untuk dulu yang terpenting. Ada setelah itu kita melestarikan dunia, memang amanat itu. Tugas kita melestarikan dunia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, yang Allah menjadikan kita ini di dunia sebagai khalifah, pelestari semesta dengan ilmu kedokteran, ilmu ekonomi. Ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu dunia itu penting. Akan tapi sepenting apapun itu, jangan lupa ilmu fardu ain untuk dirimu sendiri. Fardu ain. Jadi kami tawarkan ini kurikulum ringan ini, bisa diminta nanti seperti apa caranya. Bahkan kalau mau dihitung-hitung, belajar fikih itu cuma 16 pertemuan, insya Allah fardu ainmu sudah beres.
Tinggal nanti sisa-sisanya mengerti haram, bab masalah kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar, masalah zina, durhaka ke orang tua, makan riba, menggunjing, ini semuanya nanti bahasan sendiri-sendiri. Itu bisa digabungkan dengan akhlak nanti. Nggak perlu banyak. Belajar akidah pun juga hanya berapa, 16 kali pertemuan. Kali 30 menit, 1 jam. Allah, Maha Tunggal, ini, yang serius. Pokoknya kalau Anda, anak kedokteran, asalkan belajar agama, seserius kamu belajar ilmu kedokteran, ya cepat beres. Permasalahannya kalau sudah urusan agama itu kurang serius. Kalau kurang serius, nggak paham. Kalau nggak paham itu ditambah ilmu yang lain lagi, ya tambah nggak paham. Kalau sudah nggak paham ditambah nggak paham, ya tetap nggak paham. Problem. Tapi kalau dari awal sederhana, ini kami himbau, ilmu ekonomi, ilmu yang lainnya, teknik. Anak-anak belajar teknik kimia misalnya, wah rajin dia luar biasa. Kalau seandainya rajinnya dia belajar itu diberikan 2,5% saja untuk agama, niscaya itu roh kehidupannya, selamatlah dia. Inilah maka yuk yang yakin didahulukan. Anda yang sibuk seperti apapun, jadi pentingnya itu harus kita yakini. Adakah orang yang misalnya saking sibuknya sampai nggak sempat, mohon maaf, aduh saya tadi nggak sempat buang air karena teramat sibuk? Ada nggak? Nggak ada. Sampai begitu sibuknya, mohon maaf, buang air sampai nggak sempat. Kalau mandi masih mungkin lah. Sementara urusan akhirat lebih penting daripada urusan buang air itu kan. Akhirat, keselamatan di akhirat nanti. Ayo kita sadar semuanya. Alhamdulillah Anda insya Allah sudah dipilih oleh Allah sebagai orang yang sadar itu. Bukti Anda melazimi ini seminggu sekali di sini. Ini masih pembenahan akhlak juga. Ini masih pembenahan, ngasih spirit, ruh, agar kita nanti bisa mengembangkan, sehingga Anda bisa menyisihkan waktu untuk belajar ilmu yang lainnya, fikih dan sebagainya. Jangan sampai Anda dibimbing oleh waham Anda, nggak mau ngaji, nggak mau belajar fikih, nggak mau belajar akidah, akidahnya asal sehingga sesat. Akidahnya dari YouTube dikasih orang percaya, sesat. Belajar akidah serius, dan insya Allah nanti bang, saya itu punya keinginan banyak, cuman ya waktunya seminggu sekali di sini. Kami pengen bahwasanya di sini ada pelajaran fikih, pelajaran akidah, kemudian pelajaran akhlak. Kalau akhlak memang selama ini kita akhlak ini. Kemudian Al-Quran 4 saja, 4 ya. Akidah, fikih, akhlak, membaca Al-Quran yang benar. Kalau Anda misalnya yang muda-muda ini, yang ambil pendidikan misalnya dokteran dan sebagainya, atau ekonomi, manajemen, suatu ketika jadi bos gede, sholat tarawih nggak bingung ngundang ustadz karena bacaan Quran sudah benar gitu loh. Tarawih aja bingung, ayo. Sederhana. Nanti belajar daftar kali bahasa sana, saya pengen baca Quran cepat gimana? Nanti ada metode tasydid sampai tahsinnya selesai sudah bisa jadi imam nanti. Lumayan, nggak usah bingung ngundang orang. Baik, ini saja mungkin ya. Perlunya kita itu memahami mana yang seharusnya kita dahulukan. Jangan sampai kita dikuasai oleh waham kita. Yang penting, yang semestinya kita dahulukan menjadi tidak kita dahulukan, yang semestinya kita anggap penting menjadi tidak penting. Karena apa? Ngikuti waham tadi. Dari kerjaan pun kita sudah nggak peduli halal haram karena ngikuti waham. Yang menuntut ilmu agama pun menjadi malas sekarang ngikuti waham. Yang belajar ilmu dunia pun ternyata juga terlena sehingga dia tidak mengerti ilmu agama karena ngikuti waham. Sehingga semuanya akan rugi dengan waham tersebut. Kalau sudah ngikuti waham, hilanglah prioritas. Dan sekarang banyak ditemukan dari beberapa teman bahwasanya tidak bisa membaca Al-Quran sudah tamat SMA. Bahkan di sebuah tempat ada anak yang tidak bisa membaca, yang tidak mengerti bacaan sholat. Terus selama ini sholatnya gimana? Telanjur malu, sudah Allah gini tak. Ada anak-anak ditemukan karena suatu ketika dia insaf, dia ngakui bahasanya saya tidak pernah belajar sholat. Lu bapakmu gimana? Ya mengira bapak saya nggak pernah mengarahkan, pokoknya saya sekolah, saya tidak belajar sholat. Ya sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum.
Nah ini mungkin sekali terjadi pada anak-anak kita kalau kita tidak mengarahkan kepada apa yang terpenting bagi anak kita. Tolong, agama nomor satu, prioritas, jangan mengikuti waham. Agama nomor satu dulu. Dan untuk belajar agama tidak harus mondok, tapi Anda harus disiplin. Anak-anak Anda harus punya jadwal menghadiri tempat mulia semacam ini. Ini rohaniat. Rohaniatnya bukan karena kami perkumpulan mulia kayak begini ini aja. Kalau hari belajar begini susah, hari Ahad hadirkan anak Anda. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan, Anda gagal, kalah sama temannya yang ngajak rekreasi sama camping. Bagaimana Anda kalah sama anak orang lain? Bapak apa ini? Ibu apa ini? Hah? Nggak bisa membawa anaknya kepada tempat yang mulia? Atau memang sudah salah mendidik anak-anaknya? Hari Ahad anaknya selalu punya acara rutin. Katanya apa? Ma penat, ma belajar 6 hari, mau refreshing. Ajib, kalah sebenarnya. Mestinya fahamkan 6 hari kau ngurusi ilmu dunia nak. Ayo ilmu akhirat. Hari Ahad pagi nak. Ngoreksi diri sendiri, tidak usah ngoreksi orang lain. Kalau ternyata Anda tidak mampu membawa anak Anda gagal. Mau 1 hari dalam seminggu. 1 hari dalam seminggu, dan 1 jam 2 jam menghadiri majelis, duduk dengan ulama, menghadiri majelis mulia. Untung-untung seminggu 3 kali. Kemudian tidak sampai di situ, harus ada waktu khusus. Hei anakku, aku pengen kau selamat, kau rajin dalam ilmu dunia, tapi harus kau sisihkan waktumu 2,5% dari jammu untuk akhirat yang serius. Baru Anda menjadi ibu yang selamat. Kalau tidak, bapak ibunya dulu yang akan masuk neraka. Karena apa? Anaknya kecebur ke neraka terlebih dahulu. Karena apa? Ibunya juga terlalu yang mengikuti waham tadi, membiayai sekolah, membiayai kuliah, tapi tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlu banyak waktu, enggak harus mondok seolah-olah yang pengen selamat mondok, enggak jaminan yuk. Akan tapi dekatlah dengan majelis mulia, belajarlah ilmu-ilmu terpenting yang tadi kami sebutkan tadi, ilmu-ilmu fardu ain, ilmu yang harus Anda ketahui. Fardu ain yang urusan dengan amaliyah, fardu ain di atas fardu ain urusan hati, keselamatan masalah dosa, baru anak Anda selamat insyaallah. Itulah yang harus kita dahulukan. Jangan ikuti bisikan-bisikan waham-waham yang tidak jelas. Wallahu a'lam.